Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Kabupaten Sidrap tewas tersambar petir saat berteduh di bawah pohon kelapa. Diduga cemburu buta, seorang dosen wanita di Makassar bunuh suaminya sendiri. Jangan ditiru, pengendara sepeda motor terjatuh saat melakukan aksi freestyle di jalanan Makassar. Aksi berbahaya dilakukan seorang remaja pengendara sepeda motor di kota Makassar. Remaja itu pun terjatuh saat melakukan freestyle dan aksinya viral di media sosial. Mau kelihatan sok jago, pengendara sepeda Seorang pria motor ini bernama malah Ganza terjatuh. Inilah video viral aksi gaya bebas atau freestyle seorang remaja di kota Makassar. Aksi ini dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol Makassar hingga akhirnya remaja itu terjatuh di Jalan Macini. Akibatnya remaja itu mengalami luka lecet pada bagian tangan, kaki, serta memar pada bagian wajahnya. Pelaku kini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Sedang polisi telah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor pelaku. Selain sanksi tilang, kendaraan juga akan ditahan guna memberi efek jerah. Ini sudah diamankan, Dan? Baik, terima kasih. Selamat siang. Jadi untuk kejadian yang sempat viral, freestyle yang terjadi atau yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekitar jam 11 pagi telah diamankan oleh tim unit dari Laka berinisial JS 17 tahun pelajar, dan sekarang yang bersangkutan mengalami kecelakaan tunggal dan sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Untuk barang bukti kendaraan roda 2 yang digunakan untuk freestyle itu sudah diamankan di unit Laka, mengingat terjadi laka tunggal. Aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak mengulangi aksi freestyle seperti ini lantaran membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Andi Muhammad melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria bernama Gonzalo di Makassar menjadi korban penipuan saat mendaftar Akademi Kepolisian hingga merugi 4,5 miliar rupiah. Pihak korban meminta polisi untuk mengusut aliran dana hasil penipuan tersebut. Keluarga pengusaha skincare asal Makassar yang menjadi korban dugaan penipuan masuk Akademi Kepolisian mendatangi Polrestabes Makassar didampingi kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak. Mereka mendatangi kantor Polrestabes Makassar untuk kembali dimintai keterangan guna melengkapi berkas atas laporan sebelumnya terhadap pelaku penipuan Andi Fatmasari Rahman. Kamarudin Simanjuntak mengancam akan kembali melaporkan pelaku Andi Fatmasari Rahman bersama dengan 4 keluarga pelaku lainnya atas dugaan tindak pidana pencucian uang hasil penipuan jika tidak mengembalikan kerugian korban dalam waktu 1 pekan mendatang. Pasti ibu saya laporkan. Saya laporkan nanti ibu, saya laporkan juga Enos, saya laporkan juga orang tua ibu. Saya laporkan kakak ibu, saya laporkan suaminya kakak ibu. 5 orang sekaligus untuk tahap pertama. Untuk saya laporkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu ancamannya 20 tahun. Belum lagi nanti ibu kena pemalsuan juga. Ini pemalsuan. Belum lagi nanti ibu pemalsuan mobil, nomor polisi mobil, itu 5 tahun. Jadi nanti semua kesalahan ibu kan saya korek. Kalau ibu melawan sama hukum. Tapi kalau ibu sudah sadar, oke lah, biarkan ibu ini bahagia, ibu juga bahagia. Sebelumnya keluarga pengusaha skincare Kota Makassar itu jadi korban dugaan penipuan dengan modus anaknya Gonzalo diiming-imingi bisa lolos masuk Akademi Kepolisian. Korban pun ditaksir mengalami kerugian sebesar 4,5 miliar rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Imbas kelangkaan BBM subsidi, sejumlah nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros sulit untuk melaut.
Nelayan terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga yang lebih mahal. Kapal ini hanya bersandar di area dermaga. Sudah 2 bulan lebih, sejumlah nelayan di Desa Tupabiring, Kabupaten Maros tidak melaut akibat sulitnya mendapatkan pasokan solar subsidi dan diperparah dengan cuaca buruk. Sebagian nelayan yang masih melaut terpaksa harus membeli solar subsidi secara eceran dengan harga yang lebih mahal, yakni Rp8.000 per liternya. Juga enggak jadi berangkat karena tidak ada solar. Iya. Berapa biasa kita belikan 1 liter solarnya, Pak? 7.000 per liter. Ya biasa ada gitu. Jarang gitu juga yang kita tidak dapat ongkosnya. Biasa jika kita dapat ikan Pak. terbang. Iya. Kalau kebutuhan hari-harinya itu tergantung jika kalau waktu kita dulu jalan ada rezeki baru kita simpang itu sekarang kita pakai sampai sekarang. Agar para nelayan tetap memiliki penghasilan selama tidak melaut, pemerintah desa memberikan pelatihan keterampilan pada para istri nelayan seperti membuat aneka menu makanan dari olahan ikan dan kepiting, agar nantinya mereka bisa berwirausaha. Juga untuk pelatihan kepada ibu-ibu mengelola hasil laut. Misalnya dulu dari desa ada pelatihan untuk bikin bakso dari ikan, bikin kerupuk dari ikan supaya mereka bisa produksi untuk misalnya menjual-jual kerupuk lah untuk menghidupi mereka pada saat suami mereka tidak melaut. Para nelayan berharap agar pemerintah dapat kembali menyediakan suplai BBM solar bersubsidi ke daerah, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pertanian modern yang dikembangkan Kodim 1404 Pinrang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang. Dalam panen perdana di lahan pertanian modern ini mampu menghasilkan hingga 10 ton padi. Disupport dari Supertani Indonesia dipadukan dengan pupuk. Forum pimpinan daerah menggelar panen perdana di lahan pertanian modern yang dikembangkan oleh Kodim 1404 Pinrang Selasa lalu. Hasil pertanian modern ini mampu menghasilkan 9 hingga 10 ton padi per hektarnya. Dari peningkatan produksi pertanian modern jauh lebih meningkat dengan pertanian tradisional yang dilakukan para petani selama ini, sehingga dapat mewujudkan swasembada pangan. Dan berdasarkan hasil ubinan yang dilaksanakan oleh BPS, kemudian di STAN Kabupaten Pinrang, PPL, kemudian juga dari para kelompok tani, kemarin telah dilaksanakan ubinan di lokasi pertama didapatkan per hektar 10,3 ton per hektar. Kemudian di ubinan yang kedua didapatkan hasil 9,8 ton. Nah, tingkat produktivitas ini merupakan upaya dan kolaborasi semua pihak. Alhamdulillah dimudahkan Impari 32 dan juga Impari 49 yang kita gelar di Demplo Pertanian Modern ini. Dalam pertanian modern ini memanfaatkan alat-alat canggih seperti pemberian pupuk yang dipadukan dengan vitamin, penyemprotan menggunakan drone, dan mobil combine agar meringankan pekerjaan petani. Secara perlahan, petani di Pinrang akan diarahkan untuk menerapkan pertanian modern sehingga hasil produksi dan kesejahteraan petani akan meningkat. Tentunya di hasil yang 8 ton per hektar ini tentunya hasil yang sangat memuaskan dan juga merupakan cerminan nanti untuk petani ke depannya. Jika insya Allah musim tanam berikutnya tentunya kami juga akan selalu mendorong masyarakat tani kita untuk setidaknya step by step untuk beralih ke pertanian modern. Diketahui pertanian di Kabupaten Pinrang mencapai 90.000 hektar dan menjadi salah satu daerah lumbung pangan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.